Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Good morning, student. Halo, good morning. Gak ada yang jawab. Morning tuh. Morning to. Oke, kita lanjutkan ya. Di situ di layarnya sudah muncul discussion materials of genre for senior high school student ya. Materinya itu ya. Yes. KBM. Kita mulai latihan dulu. Pertama, nah, understanding of text ya. Kelihatan itu lah tulisannya. Enggak ada gangguan. Bisa dibaca, bisa dilihat. Kurang besar. Bisa di zoom sendiri kok, Pak. Hah? Kurang gede atau bisa di zoom sendiri. Di gede no ya. Di zoom sendiri bisa kok ya. Bisa. Ya, oke. Tipe dari teks, oke. Understanding tipe dari teks dalam pembelajaran bahasa Inggris yang mesti muncul mulai dari dulu sampai sekarang itu ada 13 macam ya. 1. Analytical exposition. Nah, itu. 2. Anekdot. 3. Deskriptif. 4. Naratif. 5. Prosedur. 6. News item. 7. Discussion. 8. Explanation. 9. Hortatory exposition. 10. Report, spoof, recount, and review. Ini untuk SMA biasanya semuanya itu 1, 2, 3 itu dipelajari semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Mungkin yang pernah sekolah SMA masih ingat, mungkin Mbak Suci, Alfiati Sari masih ingat. Lali lupa. Mbak Suci lali ya kira-kira kalimat ini. Lupa. Bisa ingat apa enggak Mbak Suci? Lali apa ingat? Lanjut ya. Udah lupa mungkin. Lanjut. Nah, this classification of type ya, they're based of analytical domain element of the text. Ya, tujuannya the text by the purpose of the text, why is the text made? What the made by writer, generic structure. Nah, ini kita langsung ke analytical exposition text. Analytical exposition. Oke. Definisi of text. Definition of analytical exposition. Definisinya, definisi dari analytical exposition. Apa itu? Exposition is a text. Exposition is text elaborate the writer's idea about the phenomenon surrounding its social function. It to persuade the reader that the idea is important matter.
Artinya apa? Artinya apa artinya? Tidak tahu. Tidak tahu. Artinya tidak tahu, Pak. Yuk, artinya apa yuk? Yuk, artinya apa yuk? Exposition Tidak tahu. text. Exposition is eksposisi adalah apa? Exposition text apa itu? Ide penulis tentang fenomena surrounding. Fenomena di surrounding apa surrounding? Sekitar. Di sekitarnya. Oh, aduh ini gawe anu iki. Iki sapa iki? Google anu iki. Google Translate sip, pinter. Oh. Ana sing pinter iki san. Di mau. Dari Agung ya, penjelasannya adalah teks yang menguraikan gagasan penulis ya, gagasan penulis tentang fenomena di sekitarnya. Fungsi sosialnya adalah membujuk pembaca bahwa gagasan itu adalah hal yang penting. Ya. Sip, pinter Tibano. Anak paket itu sangat-sangat kreatif. Mengatasi masalah dengan cepat. Sip. Oke, lanjut ya. Tahu ya pemahamannya. Yang ada di chat tadi pemahamannya. Ya. Terus selanjutnya generic structure. Generic structure of analytical exposition. Ya, analytical exposition, generic structure-nya atau isinya, strukturnya. Strukturnya terdiri dari tesis, argumen 1, argumen 2, dan reiteration. Apa artinya? Oh, pinter ya. Ayo. Terdiri dari tesis. Tesis ya, terdiri dari tesis yang memperkenalkan topik
ya, introduction the topic and indicated the writer position, yang memperkenalkan topik dari seorang penulis. Ya, ini penulisnya ini yang menerangkan ini topiknya apa, mengenalkan topiknya yang akan dibahas pada paragraf selanjutnya. Argumen, alasan satu, argumen alasan kedua, dan Reiteration. nah, ini ya posisinya. Bahasa yang digunakan, using proses, conjunction, dan simple present tense. Menggunakan simple present tense. Ini contohnya. Ya, ini contohnya. Cars should be banned in the city. Apa artinya? Mobil seharusnya dilarang di dalam kota. Kota. Jadi kamu seorang penulis, kamu punya ide mau menulis exposition apa? Menulis apa tadi? Analytical exposition text. Jadi kamu mau punya ide ya, mau menuliskan ini. Nah, idenya apa? Nah, menggunakan tesis. Tesisnya apa? Memperkenalkan topik. Topiknya apa di sini? Topiknya ini. Castle Bennett the City. Jadi mobil seharusnya dilarang di dalam Kota. As we all know, ya, Semua tahu. cars create pollution. Mobil menyebabkan Mobil membuat polusi. Menyebabkan polusi. Mobil membuat polusi. Mobil membuat polusi. Dan menyebabkan a lot of road death and other accident. Berarti menyebabkan kematian pada orang yang berjalan, ya, kematian di jalan raya, dan ada banyak kecelakaan, ya. Tuh, lanjut. Kita harusnya itu tadi berikan argumen, gitu. Setelah tesis mengeluarkan argumen ya, setelah tesis terus argumen ya. Nah, argumennya ini. Alasannya, mengapa kita mengatakan mobil dilarang di dalam kota? Kita harus punya alasan. Kalau nggak kita memberikan suatu statement tanpa alasan, kita akhirnya dikira hoax, ya, palsu, penipuan, gitu ya. Sini, cars, ya. Pertama alasannya, as we all know, contribute to most of the pollution in the world. Ya. Pertama, karena mobil yang kita ketahui membuat kontribusi polusi di dunia. Ya apa enggak? Iya. Ya kan? Kita mengetahui bahwa mobil menyebabkan polusi. Terus, ya. Yang kedua,
Yang kedua ya, car emissions, gas buang dari mobil. Gas buang dari mobil menyebabkan suatu penyakit seperti bronkitis, kanker, asma, dan penyakit lainnya dapat menyebabkan kematian. Terus selanjutnya, secondly, yang kedua, alasan yang kedua, tadi alasan yang pertama, mobil dilarang di dalam kota, alasan pertama karena gas mobil dapat menyebabkan kematian. Terus yang kedua, alasan yang kedua, ini alasan yang kedua. Secondly, the city is very busy. Jadi kota itu sangat sibuk. Ya, pejalan kaki inginkan semua ya, pejalan kaki di mana-mana. Ya. Pedestrian wander everywhere. Jadi pejalan kaki mondar-mandir di mana-mana. Dan kadangkala ya pejalan kaki ini, nah ini, dan sering juga motor, mobil menabrak pejalan kaki. Ya ini menyebabkan kematian. Jadi mobil itu merupakan pembunuh terbesar, ya, pembunuh terbesar di jalan raya dalam mobil. Yang ketiga, mobil sangat berisik jika kita tinggal di kota. Karena kamu dapat menemukan, kamu akan sulit tidur di tengah malam dan konsentrasi bekerja di rumah dan saat berbicara ya, khususnya saat berbicara. Jadi kesimpulannya, reiteration itu kesimpulannya. Mobil seharusnya dilarang di dalam kota karena alasan tersebut di atas. Nah itu ya, jadi kita perlu ingat, analytical exposition. Nah, analytical exposition, ya fenomena, ide dari penulis tentang fenomena di lingkungannya sekitar untuk mengajak para pembaca, terdiri dari tesis, ya, memperkenalkan topiknya, yang kedua mengenalkan argumennya, yang ke argumen pertama, argumen-argumen, kemudian reiteration. Reiteration ini, nah ini restarting the written position. Jadi mengulang kembali posisinya penulis, mengapa kok dilarang, mengapa kok penulis itu punya ide harus dilarang gitu kan, alasannya apa. Nah jadi dijelaskan di kalimatnya, ini contohnya. Jadi penulis itu punya ide atau punya gagasan, mobil harus dilarang di dalam kota. Loh, tiba-tiba mengatakan seperti itu kan mesti dia punya alasan. Kalau nggak punya alasan dia nggak akan mungkin gitu. Gitu? Kalau nggak punya alasan loh, kamu kok bilang begitu? Mobil kok harus dilarang dalam kota loh? Alasanmu apa? Lah, kok iso? Gitu kan mesti kalian pertanyaannya seperti itu. Kok bisa? Ya kan? Lah apa kok mobil dilarang dalam kota? Lah, begini alasannya pertama, nanti membuat argumen. Alasan pertama apa? Loh, saya punya alasan. Alasan pertama,
karena mobil menyebabkan polusi di dunia. Nah, ini kan. Jadi kita berbicara itu tidak berbicara omong kosong saja, omong kosong doang, omong kudu doang, omong kosong doang. Tapi berbicara dengan fakta. Yang kedua, ya, setelah itu yang kedua loh. Lah apa? Maka itu. Nah, yang kedua kita punya alasan. Karena gas dari pembuangan dari knalpot dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti apa itu kanker, bronkitis, asma yang dapat menyebabkan kematian. Terus selain itu ya, nah selain itu dapat menyebabkan kematian dan banyak sibuk pejalan-pejalan kaki yang sibuk ya. Nah itu yang banyak pejalan kaki sibuk dan dapat terjadi kecelakaan ditubruk oleh mobil. Nah itu alasannya. Yuk kita analisis sekarang. Is smoking good for us? Is smoking good for us? Apakah merokok baik untuk kita? Ya. Jadi gini ya, apakah merokok itu baik? Ya. Nah, before we are going to smoke, kita faktanya ya, about the 50,000 people die every year in Britain karena merokok. Nah, ini ya karena penyakit disebabkan pertama ini 90%. Nah, 90% ya. 90% of lung cancer are caused by smoking. Itu alasan yang pertama. 50% kanker disebabkan oleh merokok. Jika kita merokok 5 rokok setiap hari dan kita akan lebih sick time more like today lung cancer than non-smoker. Jadi kalau kita merokok 5 rokok sehari, kita akan menyebabkan 5 kali waktu ya kematian yang cepat disebabkan oleh kanker. Terus 95% berapa itu? 95% bronkitis ya, bronkitis people who are smoking ya, disebabkan oleh rokok. Dan para perokok setengah waktu dia ya seperti akan terjadi serangan jantung 2 kali lebih cepat kena serangan jantung daripada yang tidak merokok. Nah, ini.
Anak-anak yang merokok, nah ini menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Dan setengah dari ruangan non-smoker yang tidak merokok akan menghirupnya dan juga menyebabkan kanker ya dalam 5 rokok tadi. Smoking is really good for tobacco company. Smoking rokok lebih bagus untuk hanya perusahaan rokoknya dan dia mempunyai keuntungan uang. Tapi yang lain akan merugikan. Nah, ini catatannya. Nah, ini ya catatannya. Generic structure-nya, nah, tesisnya, jadi pada paragraf yang pertama, state dari point of view tentang topik discussion. Jadi contohnya, ini ya, tesisnya ini. Nah, ini kan yang mau kita. Ya, angel ya. Angel ya. Di dalam kalimat aja contoh soal, tak bolehnya contoh soal. Nah, carikan contoh soal dulu. Nah, di sini ada pertanyaan apa enggak? Angel lah. Angel lah, Rek. Yuk. Ada pertanyaan? Angel lah. Tidak. Ya. Ngomong lah angel-angel Pak, orang ngerti apa karepe Pak, ngono ngomong. Ngomong ae ngomongnya angel. Ya ta ora? Ya ora Rek, angel lah. Gampang pal Indonesia. Sopo? Dindi. Bentar. Itu ditimbang ya. Ke Panji Mang. Bentar ya, saya carikan soalnya dulu. Saiful Anwar masuk. Bentar, saya ini ya. Yuk sambil saya cari materinya. Buka aja fotonya, benru konco-konco nih. Yuk dibuka aja fotonya, benru konco-konco nih. Loh.
Buka aja fotonya ben kita mau kenalan kok ketemu Dembong itu ben kenal lo di koncoku sekolah. Ben roh, ben disopo, mosok gak disopo ndek konco. Nah, carikan dulu materinya yang hubungan dengan soalnya. Contoh soal dalam ujian. Contoh soal apa ini? Contoh soal analytical exposition. Carikan dulu di pelajarannya saya dulu. Oke. Dah? Gimana? Tesisnya apa tesisnya? The government should provide rehabilitation program for drug user. Kepala sekolah. Nah, pemerintah melarang dari penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi pemerintah melarang memberikan rehabilitasi pada pengguna obat terlarang. Pemerintah seharusnya memberikan rehabilitasi terhadap pengguna obat-obatan, ya. Drug, nah ini ya, obat-obatan Digunakan itu kan menolong orang, ya, dari penyakit. benar-benar Rehabilitasi adalah salah satu yang harus dilaksanakan. Jangan memberikan punishing pada pengguna obat di penjara, karena pemerintah memberikan rehabilitasi pada mereka, ya. Pengguna obat terlarang biasanya kan orang yang sakit dan butuh pertolongan. Orang yang sakit dan butuh pertolongan. Terus, rehabilitasi adalah salah satu dapat
dilakukan. Dan jangan juga memberikan punishing itu apa? Ancaman terhadap pengguna hukuman ya yang ada di penjara. Karena pemerintah memberikan rehabilitasi pada mereka. Nah, merupakan korban ya, dari bujukan, bujukan dari orang-orang itu, sehingga konsumsi obat-obatan. Nah, rehabilitasi nyatanya tolong dari jebakan tersebut dan perlahan-lahan ya, berstep on, langkah pertama. Nah, ini ya, jika kita sudah menggunakan ini akan dikirim ke penjara. Tetapi itu tidak mengatasi masalah. Sebagai pengguna obat terlarang, karena sudah kecanduan sampai direhabilitasi ke mereka ya. Keuntungannya dari rehabilitasi program ya, sehingga lebih nyaman dari mereka mengobati dari sakitnya ya, dan hanya penjual drugnya itu yang harus, tapi penjual drugnya tidak penjara. Nah, ini pilihannya apa ini? Ya, jawabannya apa? Most drug user get drug from, dari mana? Pertanyaannya gak tahu. Dari mana? Ya, pilih Most drug user, pengguna obat-obatan, dia mendapatkan dari siapa? Yuk, tekan di jawabannya. Traffickers wholesale. Jawabannya apa yuk? Ayo. Ayo Rek, jawabannya apa Rek? Wes, kira-kira apa? Most drug user, para pengguna obat-obatan terlarang, dapat obatan dari siapa? Nih. trafficker. Hah? Trafficker. Trafficker. Yuk, ada yang bilang trafficker. Terus, apa lagi? Yuk, Saiful Anwar. Ya itu, Pak. Saiful Anwar. Suci. Tolong lho, harus malah, Pak. Bung. Ayo Mbak Suci, apa jawabannya?
Nanti mana Bang? Sing kanca-kancaku ndi gak metu. Ya nggak apa-apa, itu kan searah, itu kan dilebar-lebar. Nggak apa-apa. Udah maksudnya kancaku sing anu lho, Viro, Melo. Jawabannya apa ya? Itu kan sama langsung. Adik, udah selesai, adik. Wes, sudah? Oke, so. Suci apa lagi? Suci jawabannya apa lagi? Apa lagi Mbak Suci iki? Traffickers. Insya Allah. Yang mana? Ini juga. Ya. Wes ah? Ya. The Butlers. Penjara. Lanjut. Nah, dua. Sending drug user mengirimkan pengguna ke penjara merupakan bukan solusi yang bagus karena apa? Karena apa? Yuk, jawabannya apa ya? Iku sing akeh lho liyane kemeneng ae iki, sing gak muncul-muncul delik-delik iki. Delik-delik. Delik-delik. Ya, bentar tak kasih waktu. Ini coba di anu juga sih. Orang aktif. Ya diikutin aja. Karena dia emang gak suka. Nah, jawabannya apa? Nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? Nomor 2.
Nah, nomor 2 jawabannya C. Nomor 3. Imposed. Mas tak jawab wis. Forced dikenakan. Dikenakan. Oke, lanjut. Baca dulu. Dibaca dulu. Kalimatnya dibaca dulu. Baca keras. Nggak bisa. A. Bentar ya. Masih dewe. Oh, Kancamu ndi Mek? ini toh, ini toh. Ayo ini lagi enak-enak. Iku teko kono. Global warming. Tentang global warming ya. Pemanasan global. Pemanasan global. Cara beberapa macam yang akan kita laksanakan membelikan consuming fresh groceries and much possible. Vegetable, fruit and bread. Local grocery, jadi kita membutuhkan transportasi. Ya, kita hanya menuju ke market. Dan karbon dioksida membutuhkan lebih dari grocery from the tadi baca tadi. Yo. Sudah. Jawabannya A. take information about apa mau? Global warming. Ya. A. Ya. Ya. Terus apa? Untuk mengurangi
pemanasan global, kita harus First foods. ini ya. Konsumsi beras. Ya, Ya, ya Bu. betul ya. Terus kita akan membantu mengurangi jumlah dari global warming. Underline, reduce. Apanya? Increase, decrease. 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 Betul ya? Ya. Ya. Sekarang formalin. Formalin gimana? Penggunaan formalin dan bahaya lainnya. Bang, halo bang. Bang, halo bang. Adik kecilkan adik. Bang, halo bang. Ini bagus bang. Ya, mengapa formalin berbahaya bagi tubuh manusia? Apa? Hepatitis. Yang mana? I need food privacy. Betul ya. Ya. Ide paragraf 2. The main idea paragraf 2 adalah paragraf 2 ini berarti second reason ini paragraf 2. Ide pokoknya apa? The second reason is that there is not help from the government. Tadi tentang apa? Sini boy. Bang, sini bang. C.
Apa? B. B. Lanjut ya. Based on the fakta above, the writer suggests. Suggests itu berarti sarannya penulis. Sarannya dari penulis. Apa? Avoid. Avoid. Menghindari. Jadi orang harus menghindari konsumsi formalin dalam makanannya. Itu contohnya. 10. Generic structure-nya apa? Tadi apa tesis? Tesis, argumen, rekomendasi. Tesis, argumen, reiteration. C. Itu ya. Tesis, argumen, dan reiteration. Kembali lagi ke laptop. Nah, kembali lagi ke laptop. Terdiri dari ya. Ini biasanya muncul dalam soal ujian. Sumber itu muncul itu dalam ujian-ujian nasional, ujian-ujian nanu mesti muncul itu. Ya, ada berarti tesis, introduction, explanation, argumen, dan reiteration. Contoh-contohnya, nah ini catatan kecil, small note. Analytical exposition ciri tujuannya memaparkan pengaruh audien bahwa ada masalah yang tentunya perlu mendapatkan perhatian. Generic structure-nya terdiri dari tesis, pendapatnya, argumennya, poinnya, ya, penguatan pernyataan. Jadi pernyataannya tadi dikuatkan kembali. Menggunakan general noun. Oke, ini dulu. Ini ada pertanyaan. Sangat ditanyakan apa ada pertanyaan? Gak ngerti yang mau ditanyakan apa tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Gak ngerti yang mau ditanyakan, Pak. Oke ya, nanti sebentar lagi tak kirim materinya di grup ya. Materi. Oke. Ya. Nanti pelajari sendiri. Oke, kita akhiri. See you, goodbye, and see you in the next meeting ya. Jadi maaf, memang jadwalnya malam. Saya ubah pagi karena saya kehilangan akun yang untuk malam. Jadi kehilangan linknya, maksudnya kehilangan linknya karena saya yang buat, tapi kan karena
semuanya menggunakan Zoom, mapel-mapelnya, jadi saya kehilangan link yang untuk nanti malam ya. Jadi saya ini kebetulan tadi buka, langsung saya on-kan, langsung saya panggil pada anak-anak biar untuk belajar sekarang ya. Sorry ya. Jadi nanti malam nggak ada Iya, lagi Pak. udah. Nanti malam sudah nggak ada lagi. Mungkin berarti mulai Sabtu depan ya. Sabtu depan ada lagi pelajarannya ya. Materinya Sabtu depan itu. Sabtu depan materinya Sabtu depan Sabtu tanggal Oh ya, ini sekarang Pak Anu ya, sosiologi ya. Sosiologi Pak Tio tidak menggunakan meeting tapi menggunakan WhatsApp. Silakan dikerjakan di bukunya ya. Nanti kirimkan ke Pak Setio sendiri ya. Hasilnya ya. Oke, kita akhiri. Goodbye. Thank you. See you. You.